Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Muhtar Latif Wisdom, channel yang smart dan wise. Saudaraku, kembali kita mengaji satu ayat surah An-Nisa ayat 19 yang berbunyi wa'asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan bergaulah dengan mereka, wanitamu atau istrimu, secara patut, secara wajar, secara manusiawi. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu hal, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang sangat banyak. Saudaraku, pesan-pesan Allah di dalam ayat ini sangat tegas dan jelas. Kita diminta agar berlaku patut, wajar, atau manusiawi terhadap wanita kita atau istri kita yang disucikan dan diberkahi oleh Allah SWT melalui sebuah ikatan ijab kabul atau pernikahan yang suci. Oleh karena itu, wanita memang diciptakan dalam suasana yang berbeda dengan laki-laki, dari segi emosinya, dari segi pikirannya, dan dari segi sikap dan perilakunya. Ada perbedaan-perbedaan yang signifikan yang lebih daripada seorang wanita. Hubungan yang diminta Allah pada kita lakukanlah secara patut dan manusiawi. Artinya banyak sekali kita temui dalam masyarakat kekerasan-kekerasan terhadap wanita. Apakah wanita yang sudah berkeluarga di dalam rumah tangga yang kita kenal dengan KDRT. Banyak sekali kasus-kasus ini muncul dilakukan oleh seorang pria kepada seorang wanita. Mengapa itu? Karena dengan emosi mereka yang dikatakan sebagai kelebihan atau nilai lebih di sisi Allah SWT, mereka lebih banyak mengambil sikap mengalah. Mengalah ini seakan-akan dimaknai oleh seorang pria adalah menyerah. Padahal tidak demikian. Mereka mengalah adalah atas dasar pertimbangan yang sangat-sangat manusiawi, dengan mempertimbangkan hati nurani. Tetapi dengan mengalah ini banyak dimaknakan sebagai bahwa wanita itu lemah, seakan bisa ditaklukkan, bisa diberdayakan, dan bisa disewenang-wenangkan. Adanya tindakan-tindakan kekerasan dari rumah tangga. Bahkan ada yang sampai menghabisi istrinya, menyiksa, dan sebagainya. Allah mengingatkan kita, perlakukanlah mereka dengan manusiawi, dengan patut. Sahabat sehati kita, mereka adalah seorang manusia yang kita bingkai rasa rindu dan kasih sayang, rasa cinta yang puncak setelah cinta kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta pada sang makhluk adalah istri salah satu yang kita jadikan puncak kecintaan kita. Dengan kecintaan itu kita akan merasakan damai di dunia. Kita merasakan bahagia, tenang, nyaman, karena kita saling melengkapi akan kekurangan dan kelemahan kita. Wanitalah melengkapi itu, istri kitalah yang melengkapi itu, sehingga kita merasakan kelengkapan, kecukupan, dan juga kebahagiaan. Inilah salah satu kesenangan, kebahagiaan dunia yang dianugerahkan Allah pada kita, yang patut kita syukuri. Nikmat yang tiada tara, tidak dapat dibayangkan jika dunia ini tanpa wanita. Tidak dapat dibayangkan kalau kita yang sudah berdua, yang sudah biasa bersama berdua, kemudian tanpa seorang wanita. Tidak dapat kita bayangkan hidup yang ramai, meriah bersama seorang wanita tercinta. Kemudian kalau mereka tiada. Inilah anugerah Allah yang luar biasa. Emosi yang diberikan sebagai kelebihan dari seorang wanita
itu menunjukkan dia bisa menampilkan berbagai sikap-sikap emosi yang menyesuaikan dengan segala keadaan. Demikian juga emosi yang berlebihan itu menunjukkan dia punya keindahan, punya pesona, punya daya tarik yang tidak dimiliki oleh seorang pria. Maka itu dia punya kelembutan, dia punya berbagai keindahan dan daya tarik. Dan daya tarik dan kelembutan inilah mereka tidak bisa dikeraskan. Karena kata Rasulullah, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk pria yang bengkok. Ketika tulang rusuk ini kalau dipaksa mau diluruskan dengan kekerasan, dia akan patah. Tapi andai kata tidak diluruskan, dia tetap bengkok. Tetap artinya di dalam kelemahannya. Maka itu seorang pria yang tangguh adalah yang bisa meluruskan tulang bengkok itu. Sehingga jangan biarkan seorang wanita berada di dalam kebengkokannya. Pun begitu juga dalam sebuah pemikiran bahwa wanita itu adalah bagaikan kaca-kaca yang berdebu. Dia kalau tidak dibersihkan akan selamanya kotor. Tidak bisa kita berkaca dengan mereka. Tidak bisa kita melihat wajah kita yang sesungguhnya. Tidak bisa melihat keindahan, kebersihan, dan juga berbagai nikmat betapa indahnya diri kita. Tapi kalau tidak dibersihkan, mereka tetap kotor. Oleh karena itu, membersihkan kaca pun harus dengan hati-hati, pelan-pelan, dengan kelembutan, dengan kain yang lembut, dengan tisu yang lembut. Sehingga dengan pelan-pelan membersihkan kaca itu akan bersinar dan kita bisa melihat bagaimana rupa kita yang sebenarnya, bagaimana wajah kita, bagaimana diri kita. Artinya wanita itu adalah cermin bagi seorang pria. Dia bisa berkaca tentang kesolehan, dia bisa berkaca tentang kebaikan. Dan sebaliknya, wanita juga adalah bisa menjadi debu-debu yang menutupi keindahan. Karena tarikan-tarikan pesona wanita adalah bagian daripada tarikan-tarikan keindahan pesona dunia. Waspadalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.